Di tanah Yaman, seorang raja bernama Zunuwas terkenal karena kekejamannya memerintah kerajaan Himyar. Untuk mempertahankan kekuasaannya, ia memerintah dengan menanamkan ketakutan dan menuntut kepatuhan mutlak kepada otoritasnya. Di istananya, ada seorang penyihir tua yang telah mengabdi padanya selama bertahun-tahun. Ketika penyihir itu merasakan ajalnya semakin dekat, ia mencari seseorang yang dapat meneruskan ilmunya. Para pejabat istana memilih seorang pemuda yang cerdas dan gigih dari kalangan rakyat, lalu mengirimnya kepada penyihir. Setiap pagi, pemuda itu berangkat dari rumah untuk menghadiri pelajaran sihir. Tetapi dalam perjalanannya, ia selalu singgah menemui seorang ahli ibadah yang menyembah Allah. Kata-kata ahli ibadah itu menerangi hatinya, membuatnya merasa gelisah terhadap tipu daya dan ilmu sihir yang diajarkan oleh penyihir. Seiring waktu, ia meninggalkan takhayul yang diajarkan oleh penyihir dan mulai menerima kebenaran dari ajaran ahli ibadah. Meskipun masih pergi ke istana dan menemui ahli ibadah, imannya kepada Allah semakin kuat. Suatu hari seekor makhluk menakutkan muncul dan menghalangi jalan orang-orang. Sementara orang-orang mundur ketakutan, pemuda itu melihat ini sebagai ujian bagi keimanannya. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jika jalanku benar, jadikan batu ini dengan izin-Mu sebagai penyebab makhluk ini musnah dan hilangkan keraguan dari hati orang-orang beriman." Kemudian ia melemparkan batu itu. Batu tersebut mengenai makhluk itu dan langsung membunuhnya. Orang-orang terkejut melihat keajaiban itu. Iman pemuda itu semakin menguat. Ia mulai menyembuhkan orang sakit dan membantu yang membutuhkan dengan izin Allah, tanpa takut kepada raja yang zalim maupun ilmu sihir penyihir. Wazir raja yang buta mendengar tentang keajaiban-keajaiban ini dan menemui pemuda itu, lalu berkata, "Jika kamu bisa mengembalikan penglihatanku, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan." Pemuda itu menjawab, "Aku hanya memohon kesembuhan kepada Allah. Jika Dia menghendaki, engkau akan sembuh." Kemudian ia menambahkan, "Jika engkau beriman kepadanya, aku akan berdoa agar penglihatanmu dikembalikan." Wazir itu menerima tawaran tersebut dan beriman kepada Allah. Dengan kehendak Allah, penglihatannya pun kembali. Kabar ini segera menyebar dan sampai ke telinga raja. Zunuwas memanggil wazir itu dan bertanya, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Ketika wazir itu menjawab, "Allah yang menyembuhkanku," raja pun mengamuk dengan marah. Ia menyiksa wazir itu dan memerintahkan tentaranya untuk menangkap pemuda tersebut. Setelah pemuda itu dibawa ke istana, raja berkata, "Patuhilah aku dan terimalah agamaku." Tetapi pemuda itu berulang kali menjawab, "Aku hanya beriman kepada Allah yang Maha Esa." Marah karena keteguhannya, raja memutuskan untuk menjadikannya contoh agar menakut-nakuti rakyatnya. Ia pertama-tama memerintahkan tentaranya untuk membawanya ke puncak gunung yang tinggi. Para tentara mendaki tebing yang curam dan membawa pemuda itu ke puncak. Angin dingin menerpa wajah mereka dan jurang di bawah tampak mengerikan. Tentara bersiap untuk menjatuhkannya dari atas gunung. Tetapi pemuda itu berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, lindungilah aku dari rencana orang-orang zalim ini." Seketika terjadi gempa yang dahsyat. Batu-batu besar lepas dari tempatnya. Para tentara kehilangan keseimbangan dan jatuh ke jurang. Sementara pemuda itu tetap selamat, turun dari gunung, lalu kembali ke istana. Raja terkejut tetapi tidak menyerah. Kali ini, ia memerintahkan tentaranya untuk membawanya ke laut. Pemuda itu dinaikkan ke sebuah perahu. Para tentara mendayungnya ke tengah laut dengan niat menenggelamkannya. Tetapi tiba-tiba, ombak menjadi ganas.
terbaru, para tentara tenggelam. Pemuda itu, dengan pertolongan Allah, berhasil mencapai pantai. Sekali lagi, ia pergi ke istana dan berdiri di hadapan raja. Zunuwas berteriak, "Apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa membunuhnya. Akhiri ini sekarang." Ia berteriak marah. Pemuda itu lalu berkata, "Jika engkau benar-benar ingin membunuhku, kumpulkan rakyatmu, ambil panah dan ucapkan, 'Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini,' sebelum engkau menembakkan panah itu. Hanya dengan cara itu engkau bisa menghabisi nyawaku." Raja menerima saran tersebut. Di alun-alun yang ramai, pemuda itu diikat ke sebuah tiang. Raja menarik busurnya dan berkata, "Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini, aku menembakkan panah ini." Panah itu mengenai pelipis pemuda itu, dan ia langsung meninggal dunia. Orang-orang terdiam dalam keheningan mendalam. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari kebenaran dan mulai beriman kepada Allah yang Maha Esa. Zunuwas takut akan penyebaran keimanan ini. Maka ia mengambil keputusan yang mengerikan. Ia memerintahkan penggalian parit besar. Ia mengisinya dengan api yang menyala-nyala. "Kembalilah kepada agamaku, atau kalian akan dibakar hidup-hidup," ia mengancam. Tetapi orang-orang beriman tetap teguh pada iman mereka. Para tiran yang duduk di tepi parit melemparkan orang-orang beriman ke dalam api. Api membakar tubuh mereka, tetapi tidak bisa menghancurkan jiwa mereka. Al-Quran menyoroti kekejaman ini. Celakalah orang-orang yang membuat parit, itulah api yang menyala-nyala. Mereka duduk di sekitarnya, menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Mereka tidak memiliki alasan untuk membenci mereka, kecuali karena mereka beriman kepada Allah, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah adalah saksi atas segala sesuatu. Surah Al-Buruj 85, 4-9. Saat seorang ibu ragu-ragu untuk melompat ke dalam api sambil menggendong bayinya, bayi itu tiba-tiba berbicara, "Ibu, jangan takut." Lalu ia berkata, "Karena engkau berada di jalan yang benar, menguatkan hati ibunya." Zunuwas tidak bisa lolos dari akibat kejahatannya. Tidak ada pasukan maupun hartanya yang dapat menyelamatkannya. Kerajaannya hancur dalam waktu singkat. Zunuwas menunggang kudanya menuju ombak yang semakin tinggi dengan putus asa dan tidak pernah kembali. Sebab tidak ada kerajaan yang dibangun di atas kezaliman yang bisa bertahan melawan kebenaran. Al-Quran memperingatkan orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa laki-laki dan perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab neraka dan bagi mereka azab yang membakar. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Surah Al-Buruj 85, 10-11. Kemenangan sejati adalah bertahan melawan kezaliman. Mereka yang menyerahkan hati mereka kepada iman, pada akhirnya akan menang. Jangan pernah kita lupakan, tidak ada kekuatan yang dibangun di atas kezaliman yang bisa bertahan melawan kebenaran. Hingga hari ini, pertarungan antara kebenaran dan kebatilan terus berlanjut. Hanya satu pertanyaan yang tersisa. Seberapa kuat kita bertahan demi iman kita?